Let's see it. God doesn't change, His promises never expire. So what remains? Not fame, not wealth, not applause, not even titles. What remains is a heart that honors God, a life that stays faithful when unseen, a yes to God when the world says why bother, a hope that holds to His word when all else uncertain. Because when the noise fades, when the spotlight moves on, when the lights go out, what will remain is Him and His word. Let us hold tightly to the confession of our hope, for He who promised is faithful. Shalom YFJF. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kemenangan salib Kristus adalah kemenangan setiap kita. Pagi hari ini kita mau deklarasikan, kita mau rayakan kemenangan kita. Kita mau nyanyikan lagu kemenangan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bangkit, berdiri saudara. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat salib-Mu, buat kemenangan kebangkitan-Mu atas setiap kami. Kami terima kemenangan yang berasal dari Engkau. Kami terima Tuhan kelepasan yang berasal dari Engkau. Kami terima kemerdekaan yang berasal dari Engkau Tuhan. Kami terima Tuhan kekudusan-Mu Tuhan atas hidup kami.
Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, oh
ucapan syukur kami Tuhan atas kekaguman kami, untuk kami menerima kasih-Mu, untuk kami menerima pengorbanan-Mu Tuhan, dan Engkau bangkit untuk kami semua. Itu bukti kasih nyata di dalam hidup kami, sebab kami percaya Tuhan Engkaulah Allah yang hidup, Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau yang terus lagi mengurapi setiap kami Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji menyembah-Mu ya Yesus. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Syukur kami Tuhan, ya Yesus. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu.
di segala musim kehidupan kami. Kami percaya di setiap proses kehidupan kami Engkau selalu ada, Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kemurahan, kebaikan yang Kau berikan di setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau telah bangunkan kami dalam keadaan sehat. Dan hari ini kami kembali memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman-Mu selalu ada di setiap hati kami. Berikanlah kami hati yang baik, pikiran yang selalu menerima, supaya kami bisa melakukan sesuai dengan yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, Tuhan. Silakan Kau berkata-kata ya Bapa melalui hamba-Mu ini. Biarlah apa yang keluar dari hamba-Mu ini semuanya berasal daripada Engkau, Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Kita selalu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, hingga bahwasanya sampai hari ini kita masih diberi nafas kehidupan. Kita masih bisa melihat saudara-saudara kita masih bisa datang ke gereja. Itu semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang berjudul bertekun dalam firman Tuhan. Kita akan belajar di kisahnya Yosua, yaitu Yosua 1 ayat keempat sampai dengan ke-9. Nanti saya akan baca ayat keempat. Bapak Ibu Saudara akan baca ke ayat yang kelima dan selanjutnya sampai dengan ayat yang ke-9. Siapkan. Yosua pasal 1 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-9. Saya akan bacakan ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara akan baca ayat yang kelima, dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-9 kita bergantian. Siap Bapak Ibu Saudara? Yosua 1 ayat yang keempat. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah kisah peralihan kepemimpinan dari Musa ke Yosua untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, di situ Allah memberikan janji yang pasti kepada Yosua untuk bertekun dan berpegang di dalam firman Tuhan. Bertekun di dalam Tuhan dan firman-Nya ini sebenarnya sesuatu yang sangat sulit kita lakukan sehari-hari. Kita tahu sebenarnya ada janji Tuhan, bahkan ribuan janji Tuhan di dalam Alkitab. Ya, tapi ketika kita diberikan janji Tuhan dan sudah dikasih janji Tuhan dan kita menghadapi suatu masalah atau mendengar suatu masalah, pikiran kita akan terganggu dan kita akan takut lagi. Sebab kenapa? Sebab kita memiliki 5 panca indera. Nah, dari 5 panca indera tersebut ada 2 yang kerap sekali menyerap informasi, yaitu mata dan telinga. Ada mata, ada telinga, ada hidung,
kemudian ada 2 perasa yaitu kulit dan lidah. Nah, dari 5 panca indera tersebut, mata dan telinga merupakan pintu hati, merupakan pintu gerbang hati. Makanya di 2 Petrus 2 dikatakan bahwa Lot orang yang benar, makanya jika ia tidak menjaga penglihatannya ataupun pendengarannya, maka jiwanya yang benar itu pasti akan tersiksa. Nah, oleh sebab itu, walaupun kita sudah dibenarkan, walaupun menjadi anak-anak Allah, kita harus tahu bahwa Alkitab sudah mencatat kalau mata dan telinga merupakan pintu gerbang hati. Mata dan telinga adalah orientasi ketika kita menghidupi kita sehari-hari. Setiap hari kita sering akan mendengar dan melihat hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Sering kali kita akan mendengar itu seperti kecelakaan, bencana, kematian itu dari dulu sampai sekarang. Makanya Tuhan memberikan janjinya supaya kita bertekun di dalam firman Tuhan. Nah, dalam kisah Yosua ini, Tuhan memberikan janji kepada Yosua atau sebuah caranya kepada Yosua secara jelas dan terperinci. Yosua menerima janji Tuhan dan bayangkan jika janji Tuhan itu diberikan ke Yosua dan benar-benar detail, benar-benar khusus untuk Yosua. Makanya Yosua selalu berpegang kepada janji Tuhan dan mengikuti firman Tuhan. Yang terutama dia selalu memegang janji Tuhan. Nah, dulu saya juga pernah mengalami suatu pergumulan di dalam hidup saya yang menurut ukuran saya begitu berat saat itu. Saya sangat kehilangan arah dan hidup saya serasa mati. Saya sudah kehilangan harapan. Tetapi di saat saya dalam titik terendah dan saya kehilangan semuanya, saya kehilangan harapan dan saya merasa bahwa hidup saya itu sudah tidak berarti sama sekali. Ini yang saya paling kagumi sama Tuhan. Saya diperingatkan oleh seseorang. Tuhan itu kalau memperingatkan kita itu bisa melalui dengan cara apapun saja. Bisa dengan orang yang belum percaya sama Tuhan, bisa juga dengan orang jahat juga. Caranya Tuhan sangat luar biasa kalau untuk memperingatkan kita. Nah, saat itu saya diperingatkan oleh seseorang yang belum mengenal Yesus. Ketika saya mengalami semuanya itu, dia berkata bahwa engkau kan punya Tuhan. Kenapa engkau gak berdoa sama Tuhan? Kenapa engkau gak sujud kepada Tuhanmu supaya masalahmu bisa ada jalan keluarnya? Dia berkata begitu. Ketika dia berkata seperti itu, pikiran saya sadar, pikiran saya terbuka. Wah benar, ternyata saya masih punya Tuhan. Selama ini saya selalu mengandalkan kekuatan saya sendiri, saya selalu mengandalkan teman-teman, kerabat kerja, saya selalu mengandalkan saudara. Sehingga semuanya itu menghasilkan hal yang kecewa. Makanya begitu dia mengingatkan saya seperti itu, pikiran dan hati saya terbuka. Kemudian saya berdoa sama Tuhan dan saya tersungkur sama Tuhan, saya curhat kepada Tuhan segala permasalahan hidup saya. Padahal itu yang memperingatkan saya adalah orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi dari situlah saya tergerak untuk saya kembali ke Tuhan. Nah, di saat itu saya pegang janji Tuhan. Begitu pas saya berdoa, saya curhat sama Tuhan tentang kehidupan saya ingat janji Tuhan, yaitu di Yesaya 41 ayat yang ke-10. Bisa ditampilkan ayatnya. Nah, ketika itu saya pegang janji Tuhan. Ini juga janji Tuhan buat Yakub, tetapi saya percaya ini juga buat kita semua. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya pegang janji Tuhan ini, saya berlahan-lahan saya mulai menerima keadaan saya. Saya berlahan-lahan mulai menerima kehidupan saya. Apakah masalah saya selesai? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Masalah saya tidak selesai. Akan tetapi Tuhan memulihkan hati saya. Saya percaya bahwa setiap saya menghadapi masalah, penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan saya. Nah, dan ini juga terjadi pada bangsa Israel. Yosua diberikan janji yang betul-betul detail kepada
dari Tuhan. Dan ini kalimatnya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu karena ketika aku memberikan janjiku, aku tidak akan membawamu ke jalan yang pintas. Untuk sampai ke tujuan kamu akan melewati badai. Untuk sampai tujuan kamu akan melewati padang gurun. Untuk sampai ke tujuan kamu akan melewati hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak enak. Kamu akan mendengar dan kamu juga akan melihat. Tapi ingatlah, bertekunlah kepadaku dan firmanku, karena firmanku enggak pernah gagal, firmanku juga tidak pernah gagal. Tapi nanti di perjalanan kamu akan takut, itu hanya suatu hal yang normal. Karena itu makanya Tuhan selalu memberikan janjinya pada Yosua dan juga itu kepada kita. Nah, kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu ada 8 kali yang diberikan ke bangsa Israel. Yang ke-1 itu untuk bangsa Israel, sedangkan yang 7 janji Tuhan itu diberikan langsung kepada Yosua. Nah, ada 3 kali janji Tuhan yang diberikan ke Yosua itu di kitab Ulangan. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di kitab Ulangan bagaimana Tuhan memberikan janji itu kepada Yosua, dan yang 4 kali ada di kitab Yosua. Kalau ada pengulangan kata terlebih lagi dari Tuhan, berarti ini adalah sesuatu hal yang penting. Seperti di Yohanes 17 dikatakan, bersatulah sesama orang percaya. Ini kalau nggak salah ada 4 kali. Sedangkan ini dikatakan 7 kali kepada 1 orang, yaitu Yosua. Diulang-ulangi, kuatkan dan teguhkanlah, kuatkan dan teguhkanlah, kuatkan dan teguhkanlah. Berarti ini adalah hal yang luar biasa yang diberikan kepada Yosua. Nah, salah satu contoh, ini kita akan baca ayat yang keempat dan kelima. Ini adalah salah satu contoh bagaimana Tuhan memberikan janjinya yang jelas atau janjinya yang detail kepada Yosua. Kita baca ke ayat yang keempat. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Nah, ini sangat detail sekali. Semua akan menjadi daerahmu. Sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, semua akan menjadi daerahmu. Ini sangat detail sekali. Yosua sudah menerima? Belum. Tetapi Tuhan sudah memberikan. Nah, ini sangat jelas sekali. Kemudian ayat yang kelima, ini ayat yang luar biasa ya, dan ini percaya ayat ini juga untuk kita semua. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sangat detail sekali. Kalau Yosua sudah mendengar hal ini, harusnya Yosua tinggal menjalankan, tapi sudah beres karena janji Tuhan sudah diberikan. Tapi Tuhan nggak seperti itu. Tuhan tahu manusia juga nggak seperti itu. Tuhan tahu ketika kita sudah diberikan janji, Tuhan harus memastikan bahwa nanti kita akan melewati badai dan segala macam apapun yang buruk di hadapan kita. Dia tahu kita pasti takut. Ketika kita menghadapi badai, Tuhan tahu kita pasti takut. Nah, dulu ketika saya masih kecil, saya diajak oleh ibu saya itu ke suatu lapangan. Di situ melihat layar tancap. Ini kalau anak-anak zaman sekarang layar tancap mungkin belum jelas ya, karena tidak ada bioskop saat itu. Jadi layar tancap itu kayak sebuah bioskop yang ada di lapangan. Itu saya masih kecil waktu itu. Nah, ketika ada itu yang datang itu bukan hanya dari kampung saya, tapi dari beberapa kampung. Sehingga di situ sangat banyak sekali yang datang, uyel-uyelan yang datang itu. Untuk apa? Untuk melihat layar tancap itu. Nah, ketika itu saya masih kecil, saya digandeng ibu saya. Melewati uyel-uyelan orang-orang itu sampai menuju ke depan. Nah, di situ saya takut, saya tidak bisa melihat apa-apa karena saya pendek. Sedangkan di depan saya uyel-uyelan itu orang-orang yang besar semua. Saya hanya melihat kaki dan lututnya orang-orang saja. Saya sangat takut. Tetapi ketika saya pegang tangan ibu saya percaya bahwa saya akan sampai ke depan.
Walaupun saya tidak bisa melihat apa-apa, tapi saya percaya ketika saya pegang tangan ibu saya ke kiri, saya ikut ke kiri, ibu saya ke kanan, ikut ke kanan, maju ikut maju, saya percaya bahwa saya akan sampai ke depan. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu juga dengan Tuhan. Dia tahu bahwa kita akan melihat dari perspektif manusia, yaitu perspektif yang pendek. Nah, makanya di sini yang kita lihat itu adalah perspektif sebagai diri kita sendiri, perspektif yang pendek, bukan perspektifnya Tuhan. Makanya ada proses kehidupan, ada sekolah kehidupan supaya kita naik kelas. Nah, kemudian kata-kata ini juga dikeluarkan Tuhan untuk Yosua. Yaitu di Yosua 1 ayat yang ke-6. Nah, ini dia. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau kita tidak memimpin bangsa ini, berarti kita memimpin diri kita sendiri. Berarti apa? Kita harus pastikan bahwa saya akan menguasai pikiran saya akan menguasai hati saya. Nah, waktu kita dikasih janji Tuhan, kita juga harus melewati yang namanya proses kehidupan. Semuanya itu tidak bisa sebagai jalan yang pintas. Firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, aku tidak akan membawamu ke jalan yang pintas. Kita tidak akan dibawa Tuhan ke jalan yang pintas atau lebih pendek. Tapi saya akan membawamu menembus suatu hal-hal yang sulit. Menembus badai, tapi saya pastikan saya akan memegang tangan. Itulah janji Tuhan. Dan memang akan terjadi kedengaran dan kelihatan hal-hal yang mengerikan di depan kita. Kamu akan melewati sungai Yordan yang begitu deras, kamu akan mengitari tembok Yeriko. Dan ingat, jalanmu bukan jalanku. Jadi jangan mempertanyakan jalanku, yang pasti adalah nanti engkau akan sampai ke seberang dengan selamat. Itu adalah janji Tuhan. Kau pasti akan masuk ke tanah perjanjian. Kita juga masing-masing mempunyai tanah perjanjian dalam hidup ini. Kita harus percaya bahwa kita akan mampu melewati setiap pergumulan hidup yang ada di dalam diri kita dan membawa kemenangan. Amin. Nah, ini ada sedikit cerita. Di tahun 1952 ada perenang maraton yang namanya Florence Chadwick. Dia berenang dari Pulau Catalina menuju ke California. Perenang maraton ini kalau dia berenang bisa berkilo-kilo. Dia berenang mulai dari Pulau Catalina menuju ke California. Dan perenang maraton ini sudah biasa. Dia berenang hingga berkilo-kilo dan dalam prosesnya dia berenang itu dia didampingi di atas perahu oleh ibunya dan teman-temannya. Kemudian di saat dia berenang mau menuju ke pantai yang dituju itu tiba-tiba ada kabut tebal turun sehingga dia menutupi pandangannya untuk menuju ke pantai yang dituju. Sehingga di sini dia mulai meragukan kekuatannya. Kemudian dia minta sama ibunya, "Bu, saya lebih baik saya berhenti saja. Karena saya takut. Saya tidak kuat." Dia bilang tidak kuat. Kemudian ibunya bilang, "Jangan berhenti, terus saja." Tetapi karena dia meragukan kekuatannya, karena ada kabut tebal dan dia tidak bisa melihat tujuannya, pantai yang dituju. Kemudian akhirnya dia menyerah. Dia menyerah, Bapak Ibu Saudara. Dia menyerah untuk tidak melanjutkan sampai ke pulau yang dituju. Nah, pada waktu proses dia dinaikkan perahu, tiba-tiba kabut itu dikit demi dikit sirna dan hilang. Dan dia bisa mulai melihat pulau yang dituju dan hanya itu berjarak beberapa ratus meter saja. Sehingga sangat mudah untuk ditempuh bagi si Florence Chadwick tersebut. Nah, di sini akhirnya dia menyesal, saudara. Dia menyesal, ya bahwa ini adalah membuat suatu pelajaran bagi kehidupannya. Makanya dimanapun dia berada, dimanapun dia pergi, dia selalu mempunyai kalimat seperti ini, Bapak. Jangan biarkan kabut kehidupan menghalangi tujuan hidupmu.
Jangan biarkan kabut atau pergumulan hidup atau apapun yang terjadi dalam hidup ini sampai akhirnya kamu tidak bisa menguasai hidupmu, kamu tidak kuat, kamu tidak percaya dengan janjiku, kamu tidak bertekun kepada firmanku, dan kamu menyerah. Kita sudah diberikan kuasa kebangkitan. Dan bukan sekedar kuasa saja, kita juga diberikan otoritas yang artinya kita juga diberikan hak atas kuasa tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kesembuhan itu sudah diberikan ribuan tahun yang lalu. Pemulihan juga sudah diberikan ribuan tahun yang lalu. Makanya kalau hari ini ada yang mengalami pergumulan hidup ataupun ada yang mengalami sakit, kita percaya pada Tuhan bahwa sakit saya sudah disembuhkan dan saya akan mampu melewati itu. Karena apa? Karena janji Tuhan, karena semuanya itu sudah diberikan ribuan tahun yang lalu. Nah, setiap saat bangun pagi kita belajar seperti kisahnya Daud. Ketika Daud di dalam cengkraman dan ketakutan, dia selalu mengatakan bahwa tenanglah hei jiwaku. Ini seringkali bahkan dibuat lagu ya, tenanglah hei jiwaku. Jadi ketika kita saat bangun pagi, kita harus ingat, kita selalu mengucapkan tenanglah hei jiwaku. Kadang saat ini kan zaman sekarang, begitu kita bangun pagi, pasti tangan kita kemana-mana. Yang dicari apa? HP, Bapak Ibu Saudara. Yang dicari HP, kemudian kalau kita sudah terlena melihat HP itu, sehingga banyak sekali yang kita lihat, mulai dari status, mulai dari apalagi notif-notif itu selalu kita buka. Makanya ketika kita bangun pagi dulu, tangan kita jangan kemana-mana, tapi dekapkanlah dalam dada kita bahwa kita berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatiku. Karena hari ini saya akan mampu menguasai pikiranku, hari ini saya akan mampu menguasai jiwaku, karena saya yakin Tuhan selalu memberi kekuatan padaku. Jadi hal-hal yang membuat kita biasa itu cobalah kita ubah untuk menjadi seperti itu. Nah, kemudian ayat yang ke-7. Nah, di dalam kata-kata ini Tuhan mengatakan lagi kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu artinya apa Bapak Saudara? Itu artinya taat. Taat itu tidak boleh dihubungkan dengan kondisi. Ketaatan itu bukan berarti kita bertransaksi kepada Tuhan. Tuhan, saya mau taat kepadamu supaya hidup saya diberkati. Tidak. Ketaatan itu adalah sebuah memproteksi diri. Nah, kita tidak boleh berorientasi bahwa saya mau taat supaya saya diberkati Tuhan. Kalau kita berorientasi seperti itu, ketika nanti suatu saat kita menghadapi hal-hal yang tidak enak, kita pasti akan kecewa. Nah, ketaatan itu adalah lebih ke memproteksi diri sendiri. Nah, contohnya ketika kita naik mobil, kita pakai sabuk pengaman. Kita pakai sabuk pengaman itu bukan karena kita takut ditilang oleh polisi, bukan karena kita, wah nanti di depan ada polisi saya harus pakai sabuk pengaman. Tidak, itu adalah memproteksi diri, kita menjaga keselamatan kita dan juga keselamatan orang lain. Sama juga waktu kita naik kendaraan, kita berada di lampu merah. Di situ kita juga berhenti. Itu bukan berarti kita nanti takut kalau nggak berhenti ditilang polisi, tidak. Tapi kita menjaga keselamatan kita dan juga orang lain. Nah itu artinya bahwa makanya ketaatan itu tidak boleh ditunda Bapak Ibu Saudara. Kalau ketaatan ditunda itu yang rugi kita sendiri. Kenapa? Karena kita akan kehilangan kesempatan untuk rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, contohnya gini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berkendara salah jalan kita 5 menit. Kalau kita sadar berarti kita akan kembali lebih cepat daripada kita
salah jalan selama 30 menit. Kalau kita sudah jalan 30 menit, pasti kita sudah akan ke mana-mana. Nah di situ kalau kita menunda, kita akan rugi sendiri. Kita akan kehilangan kesempatan yang sudah Tuhan persiapkan buat kita, yang sudah Tuhan rancangkan buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita berpikir gini, bagaimana kita bisa taat? Sedangkan saya sibuk sekali. Saya mengurusi hal-hal ini, saya mengurusi pekerjaan, saya mengurusi anak. Gimana saya bisa baca firman Tuhan? Sedangkan kehidupan saya sehari-hari sudah disibukkan dengan hal semacam itu. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah membiasakan diri untuk taat kepada Tuhan, membiasakan diri untuk kita bertekun dalam firman Tuhan, ini secara tidak langsung, misalkan gini contohnya, kita membiasakan diri itu saat teduh bersama Tuhan mungkin jam 4 pagi, seperti itu. Kemudian setelah itu kita kerja lagi, capek, terus kita akan membiasakan diri untuk jam 4 pagi lagi. Nah, ini secara tidak langsung, roh kita itu pasti akan mencari waktunya sendiri. Kita diberi waktu, Tuhan itu 1 kali 24 jam. Nah, itu secara tidak langsung, roh kita itu akan mencari waktu sendiri kalau kita sudah membiasakan diri untuk berteduh sama Tuhan. Jadi secara tidak langsung mungkin kita akan bisa bangun jam 4 atau bangun jam 5, dia akan mencari waktunya sendiri. Kalau kita sudah membiasakan, tapi kalau kebiasaan kita selalu ditutupi dengan kesibukan-kesibukan berbagai hal, yaitu kita akan terus seperti itu. Sehingga saat teduh kita bersama Tuhan, dikit demi sedikit hilang. Tetapi kalau kita sudah membiasakan diri, saya ngobrol sama Tuhan, saya sharing bersama Tuhan. Nah, walaupun tidak sesuai dengan jamnya, tapi roh ini pasti akan mencari jamnya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dan saat kita bangun, itulah ketika kita ngobrol bersama Tuhan. Nah itu. Jadi ketaatan itu tidak boleh ditunda. Ini ada lagi kata-kata ketaatan jangan ditunda supaya engkau beruntung. Nah ini juga salah. Kalau kita menerima konsep semacam ini juga salah. Nah, yang dimaksud beruntung di sini bukan kita diberi A, diberi B, diberi tidak. Yang dimaksud beruntung di sini kita diberi keselamatan. Nah, kita diberi kepercayaan bahwa kita akan menerima perkara yang besar dari Tuhan. Makanya di sini kenapa ketaatan tidak boleh ditunda? Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dikatakan bahwa sadar dan bertobatlah, bukan hanya sadar tapi bertobat. Makanya ketaatan jangan sampai kita tunda. Nah kemudian kita lihat di Yosua 1 ayat yang ke-8. Bisa ditampilkan slide-nya ayat yang ke-8. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau mau bertekun di dalam firman Tuhan, berarti renungkanlah. Nah, ini sangat unik sekali. Bangsa Israel tahu sendiri, bangsa Israel muter-muter atau mengitari tembok Yeriko. Ini menurut bahasa kita ya, bahwa orang Israel mengitari tembok Yeriko. Yosua bilang bahwa nanti pada waktu hari terakhir semuanya diam. Jangan ada yang berbicara. Semuanya diam, jangan ada yang berbicara. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, ketika Yosua tahu bahwa orang Israel itu terkenal dengan bersungut-sungut. Orang Israel terkenal dengan bersungut-sungut. Makanya Yosua selalu mengatakan pada hari yang ketujuh berdiamlah, jangan ada yang berkata. Nah, di situ supaya apa Bapak Ibu Saudara? Dia tahu bahwa supaya Tuhan tidak akan mengulangi prosesnya lagi. Bapak Ibu Saudara, bahwa keselamatan itu terletak kepada mulut kita. Makanya kita selalu mengucapkan syukur,
mengucapkan hal-hal yang baik di dalam perkataan kita. Kita lihat Yosua 1 ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat yang ke-9. Bisa ditampilkan? Yosua 1 ayat ke-9. Oh ini error lagi ini ya. Error terus ini ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah ini keluar lagi kata-kata ini. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi pergumulan hidup kita sehari-hari, janganlah kita kecut dan tawar hati. Janganlah kecut dan tawar hati dalam kita menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan mengatakan, jangan kecut dan tawar hati. Tapi banyak alasan kita untuk kita bisa kecut dan tawar hati. Banyak juga kita disakiti sama orang-orang yang dekat sama kita. Apalagi di zaman sekarang itu banyak orang yang mudah cepat marah. Nah, firman Tuhan mengatakan jangan kecut dan tawar hati. Kita tinggalkan semua itu karena kita percaya Tuhan sudah menyiapkan perkara yang besar bagi kita. Nah, ini perhatikan ayat ini Bapak. Ayat ini yang sungguh luar biasa karena Tuhan sudah menyediakan jauh yang lebih indah ke depan bagi kita. Yosua 5 ayat yang ke-8. Ini gak bisa ditampilkan lagi ya. Gak apa-apa, saya baca. Yosua 5 ayat yang ke-8. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Mengapa disunat? Mengapa harus disunat? Nah, karena di dalam proses perjanjian lama, sunat adalah proses di mana mereka memiliki urapan Tuhan, hadirat Tuhan. Dan disunat merupakan sebuah proses untuk meninggalkan paradigma lama. Itu yang dimaksud. Nah, makanya di ayat 9, ayat yang ke-9, di Yosua 5 ayat yang ke-9, Yosua berfirman, Tuhan berfirman kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Yang boleh masuk ke tanah perjanjian itu adalah bukan generasi yang awal. Yang boleh memasuki bukan generasi yang awal. Nah, orang tua mereka akan mengajari anak-anaknya untuk menggunakan paradigma Mesir. Makanya di Alkitab dikatakan bahwa mereka harus meninggalkan celah Mesir. Sama seperti kita Bapak Ibu Saudara. Kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita dan kita masuk hidup di dalam hadirat Tuhan. Ini dasarnya luar biasa. Mereka masuk ke tanah perjanjian. Itu waktu perjalanan bangsa Israel itu kan Tuhan selalu memberi roti mana ya. Roti mana yang datangnya langsung dari Tuhan. Tetapi pada waktu masuk ke tanah perjanjian, roti mana itu sudah di stop. Karena apa? Karena mereka masuk ke tanah perjanjian sudah disediakan madu dan susu dan hasil tanahnya yang luar biasa. Tapi tidak di-drop lagi dari surga. Makanya itu harus dikelola. Makanya Bapak Saudara, kita diminta sama Tuhan, kamu akan aku bawa ke tanah perjanjian. Di situ ada susu dan madu, di situ ada perkara besar yang sudah aku siapkan bagi kamu. Tapi kamu harus lebih dewasa. Kamu harus lebih kuat. Kamu harus bisa mengelola hidupmu lebih baik, mengelola hati dan pikiranmu lebih baik. Karena ada perkara besar yang akan kutitipkan dalam hidupku untuk dikelola. Jika waktu kemarin kita tidak bisa menjadi pengelola yang baik, hari ini kita akan menjadi pengelola yang baik. Karena Tuhan sudah sediakan susu dan madu dan hasil tanahnya yang lebih baik daripada roti mana. Tuhan sudah persiapkan perkara besar bagi kita. Amin. Nah, di dalam Alkitab Yosua dikatakan begini, mereka menikmati hasil tanah itu karena mereka meninggalkan celah Mesir. Mari Bapak Saudara, mulai hari ini kita pegang janji Tuhan,
Kita bertekun dalam firman Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu ada di setiap proses kehidupan kita. Dan janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mari kita naikkan satu pujian. Kita akan menaikkan lagu Bapa lembutkanlah hatimu. Itu hari ini siapa yang mengeraskan hati, minta sama Tuhan supaya hati kita dilembutkan. Hari ini bagi ketika kita mengalami hal-hal yang selalu tidak enak dalam hidup kita belajar mengasihi Tuhan, kita juga belajar untuk mengasihi sesama. Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah mengasihi kita. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita nyanyikan bersama-sama Bapa lembutkanlah hati. Bapa lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Mari sama-sama katakan, kita mengucap syukur. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Lembutkanlah setiap hati kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai setiap kehidupan kami Bapa. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti rencana-rencana-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Ampunilah kami Tuhan yang saat ini kami tidak taat.
kami akan berjanji Tuhan kami taat kepada Engkau ya Bapak. Karena Engkau yang memampukan kami, Engkau yang akan memberikan setiap kekuatan kepada kami Tuhan. Kami percaya ya Bapak, di setiap pergumulan-pergumulan kami, Engkau selalu ada dan menyertai kami. Kami takut Tuhan, tapi kami percaya tangan-Mu selalu memegang kami Tuhan. Dan membawa kami ke dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarkanlah firman-Mu hadir di setiap hati kami, meteraikan di setiap pikiran dan hati kami Tuhan. Supaya kami bisa melakukan kehidupan kami sesuai dengan yang Bapa kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya Engkau memberkati hamba-Mu Bapak PDP Asmoro dalam tangan kasih rahmat-Mu. Engkau tambah-tambahkan hikmat yang berasal dari tempat maha tinggi, hingga roh yang luar biasa akan lebih lagi mengurapi hamba-Mu ini. Berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya. Terlebih lagi panggilan-Mu untuk melayani jemaat ini Tuhan, Engkau tambah-tambahkan urapan oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau juga mengasihi seluruh jemaat ini dari tua sampai dengan yang anak-anak. Para anak-anak yang kelak akan menjadi generasi penerus di dalam jemaat ini Tuhan. Mereka akan memuliakan Engkau lebih lagi. Mari saya anak-anak saya undang untuk maju. Kalau masih butuh diantar, yang bisa maju sendiri. Kita akan berdoa untuk anak-anak kecil di depan. Ya Bapa, ini generasi penerus. Engkau mengasihi mereka semua Tuhan. Engkau mengasihi mereka. Dunia semakin tidak menentu. Tetapi satu hal yang pasti, kami punya Allah yang menjadi Bapa untuk mereka. Karena anak-anak ini bukan hanya memiliki orang tua di bumi, tetapi juga punya Bapa di surga. Apa firman yang sudah kami dengar, urapi lidah anak-anak ini, urapi bibir mereka sehingga mereka akan memperkatakan firman lebih daripada memperkatakan kata-kata dari dunia. Berikan kepada batin mereka urapan dari tempat maha tinggi oleh Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan. Dalam roh pertumbuhan di dalam Roh Kudus. Bapak, kami sadar dunia yang jahat memberi pengaruh kepada anak-anak. Pada siang hari ini kami minta dalam nama Tuhan Yesus, kami bersepakat dengan ayah ibu mereka. Lindungi anak-anak ini dari segala pengaruh jahat dunia. Karena Engkau yang memiliki mereka Tuhan, lindungi. Berikan kebijakan, berikan akal budi, berikan kecerdasan, hikmat, marifat kepada ayah ibu mereka. Sehingga mereka akan mendampingi anak-anak ini bertumbuh oleh kuasa-Mu. Kami percaya kepada firman-Mu bahwa setiap anak ada malaikat yang menjagai mereka. Teguhkanlah pada siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan yang hendak kami himpun. Kami bersuka cita bukan karena terpaksa, tetapi dengan cinta kepada Engkau kami himpun persembahan ini. Bapa, hatiku lebih mengasihi-Mu. Sapa Bapa. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam
buat seluruh jemaat ini. Karena orang tua kami terbatas, tetapi Engkau Allah Bapa yang tidak terbatas. Maka siang ini jemaatmu berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, inilah anak-anak-Mu, sertai mereka. Mereka tersenyum mengangkat tangan kepada Engkau. Kami angkat tangan kami, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Curahkanlah berkat penyertaan, damai sejahtera, kasih karunia, kemenangan, kecerdasan, hikmat, marifat dari tempat maha tinggi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati.